Nomor kalih para rawuh, soal pemerintahan. Sejak zaman Kanjeng Nabi ada pemerintahan. Dilanjut zaman Abu Bakar ada pemerintahan sampai zaman Sayyidina Ali. Lalu model kerajaan wonten pemerintahan di zaman Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah bubar, ada pemerintahan malih di zaman Dinasti Abbasiyah. Bubar wonten pemerintahan malih Dinasti Utsmaniyah di kalangan Islam niku lho. Nah, seluruh umat Islam di bawah satu payung pemerintahan itu di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tapi nggak full. Karena di akhir Ali di sana ada Aisyah, ada Sayyidina Ali, di sebelah sana ada Muawiyah. Benar-benar umat Islam di bawah satu payung pemerintahan itu di zaman Nabi nggih, di zaman Abu Bakar nggih, di zaman Sayyidina Umar nggih, Utsman nggih, Ali nggih, tapi enggak full. Lalu secara umum ketika ada dinasti Umayyah, secara umum wilayah Islam itu dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Tapi sejarah juga mencatat di timur ada dinasti Umayyah, di barat ada Andalusia. Ngertos nggih? Di timur ada Abbasiyah, di barat ada Andalusia, Spanyol Islam. Ngoten ketika itu. Di samping ada kerajaan kecil-kecil, ada dinasti Fatimiyah yang pada akhirnya mendirikan kampus Al-Azhar niku barang. Itu dari golongan Syiah, ada Bani Saljuk, ada Mamalik, di belahan negara-negara yang sekarang jadi pecahan Uni Soviet niku. Di Nusantara ada kerajaan-kerajaan kecil, mulai Pasai terus namun Demak satunggalan niku. Lajeng napa? Pajajaran ini tempat muslim mboten niku. Banten dan seterusnya. Nah, para rawuh, itu realitas sejarah. Dan beliau-beliau sudah berjuang sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan keberadaan dan tantangan masing-masing. Doa kita untuk beliau semua muga-muga diterima Gusti Allah. Dan andai ada yang salah, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Lalu bentuknya dan namanya, zaman Nabi orang menyebutnya mungkin negara Madaniyah, yang modele non muslim pun diayomi. Itu pemerintahan di masa Kanjeng Nabi. Fokus dakwah dan jihad mempertahankan agama dan negara. Cara bangun aspal ya durung kober. Bangun pasar modal nggih durung kober. Mendirikan perusahaan-perusahaan nggih durung kober, bukan berarti Nabi enggak hebat. Karena tantangan paling berat ketika itu menghadapi serangan kafir Quraisy. Lalu di zaman Abu Bakar banyak orang-orang munafik yang dulu zahire muslim terus murtad, memerangi Islam, memerangi Abu Bakar, membunuh para hafid Quran. Akhirnya Abu Bakar pun punya program pokok menyelamatkan Quran. Mumpung masih banyak yang hafal yang belum terbunuh, dibukukan, dibendel, ditadwin. Itu di zaman Abu Bakar. Plus memerangi orang-orang nyun sewu
orang-orang munafik yang menyatakan keluar dari Islam, murtad, perang Yamamah. Jangan, mana hasilnya Abu Bakar, mana pembangunan proyek, ojo nanya proyek, ojo nanya pabrik kilang minyak. Niku fokus teng mriku wis luar biasa, Bun. Lalu di zaman Umar niki Quran sudah beres, kondisi intern Islam pun lumayan stabil, musuh-musuh dari kafir Quraisy boten karena Mekah sudah masuk Islam. Dari kekuatan munafik yang murtad sampun boten diperangi di zaman Abu Bakar. Di zaman Umar itu loh ada program futuhat, mengembangkan Islam ke wilayah lain. Dan yang perlu kami klarifikasi di sini, bukan Umar menjajah Mesir. Mesir itu dulu dijajah Eropa. Lalu tentara Islam Umar datang ke sana membebaskan bangsa Mesir dari penjajahan Eropa. Krono matur suwun banget dibantu tentara Islam melepaskan diri dari penjajah, maka mereka pun nyun sewu dengan sukarela berbondong-bondong masuk Islam. Begitu juga setelah itu ada perang Mu'tah, ada perang Yarmouk, macam-macam. Paham ya? Perang membebaskan Palestina, bukan Umar menjajah Palestina. Ketika itu Palestina dijajah Romawi. Lalu Umar punya misi membebaskan Palestina dari penjajahan. Perkara agamane masuk Islam alhamdulillah, tetap Kristen ya oleh negara difasilitasi mboten dilarang. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di zaman Sayyidina Utsman negara pun luas. Di zaman Umar sampai Afrika, sampai mana-mana. Di zaman Utsman ini mulai berpikir keilmuan, Quran diperbanyak, tasheh Quran, qiraat, macam-macam. Mulai di pendidikan lah mulai. Terus kalih ekonomi karena memang Utsman ahli ekonomi, saudagar kaya. Ngoten para rawuh. Lalu berpindah ke zaman Sayyidina Ali. Para rawuh, nama kalau Kanjeng Nabi Muhammad ya disebut ya Rasulullah, pemimpin dunia, pemimpin agama, pemimpin akhirat. Lalu sebutan untuk Abu Bakar biasanya disebut Khalifat Rasulullah, penerusnya, penggantinya Rasulullah, sebutan. Umar lebih sering disebut Amirul Mukminin. Lalu sebutan Amirul Mukminin itu sampai kepada Sayyidina Ali juga disebut Amirul Mukminin. Lalu di zaman dinasti Umayyah, pemimpin disebut Malik, raja. Ada juga wilayah tertentu yang pemimpin disebut sultan dan segala macamnya. Ini fakta dalam Islam bahwa jenenge pemimpin ya werni-werni. Terus alih kekuasaannya nggih zaman Abu Bakar niku kepala-kepala suku kumpul memilih Abu Bakar. Itu semacam pilihan lewat perwakilan kepala-kepala suku mewakili sukunya. Lalu Umar niku jadi atas wasiat Abu Bakar. Lek aku besok mati sing ganteni Umar. Lalu Umar niki membentuk semacam tim formatur. Engko sewaktu-waktu aku mati, siapa pengganti saya yang godok, yang bermusyawarah dan memutuskan tim formatur itu. Model-model nggih pun beda-beda. Jadi sejak zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman ini mboten padha para rawuh. Sebutan pemimpin niku nggih
beda-beda. Lalu prioritas programnya juga beda-beda. Nah, milo kiai-kiai Indonesia baik NU maupun Muhammadiyah merasa tidak perlu bentuk negara kudu ngene. Lek gak ngene kafir. Wong biyene ya reno-reno. Ngeten. Halo. Cara mengangkat kepala negara kudu ngene. Lek gak ngene kafir. Ngoten niku kiai NU, kiai Muhammadiyah, kiai MUI mboten kedah ngoten niku. Wong berjalannya sejarah dalam Islam tidak mendoktrin kudu ngene. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama kepala negara ya ora kudu apa ono sing disebut sultan, ono sing disebut imam, ono sing disebut khalifah, ono sing disebut malik, gitu. Dan segala macamnya para rawuh. Nah, mana yang kira-kira paling maslahat di zamannya, paling menyelamatkan Islam, paling membawa kemakmuran, dan kalaupun nggak bisa melaksanakan perintah Allah 100%, dipilih sistem model pemerintahan yang paling bisa menjamin terlaksananya perintah Allah meskipun nggak 100%. Masing-masing zaman era berusaha semaksimal mungkin dari dulu sampai sekarang model ngoten niku. Untuk konteks Indonesia para rawuh, dari kerajaan kecil-kecil gelem gelem berbaur menyatu dadi siji. Niku sebetulnya wis prestasi yang luar biasa. Abot lho para rawuh. Raja Jogja kelangan tahtane. Raja Banten kelangan tahtane. Raja Jawa Barat ini? Cirebon harus kehilangan tahtanya. Raja Rio harus kehilangan tahtanya. Lah niku ya abot lho. Mengke pundi ngoten. Tapi demi persatuan bangsa, wa'tasimu bihablillah, demi pentingnya persatuan rakyat Indonesia yang ketika itu dadi raja dicilik-cilik ini. Wes, kami siap melepas itu demi keutuhan negara. Dari dijajah ono kerajaan cilik-cilik lalu gelem bersatu kaya ngene gedene. Niku mestine wis walhamdulillah. Ojo malah dikafir-kafirni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang hukum mana yang harus dilakukan, para rawuh, hukum Allah itu ada kalanya langsung itu teks Quran Sunnah, itu hukum Allah. Tapi kalau itu menyangkut situasi, akhirnya hukum Allah yang harus kita laksanakan itu titik temu antara tuntutan Quran Sunnah dan keadaan real yang ada plus kemampuan kita seberapa. Itu hukum Allah yang harus kita kerjakan. Babi haram, asu haram, bangkai haram, itu hukum Allah. Tapi suatu saat sampean di hutan keluwen tersesat ngaran dia apa-apa, wis luwe lemes, ning ngarepmu ana babi, tembakan wis. Tembak dibakar sak ngene. Nah, nyun sewu, meskipun asli nih hukum daging babi itu haram, tapi ada teks Quran hadis yang mengharamkan daging babi, tapi ada situasi, ada keadaan. Contoh malih, sampean kerampokan, entek blas wis,
klambi sarung celana dinteki karo rampok. Garis sempak tok. Esuk wayahe salat subuh. Perintah Quran Sunnah wajib salat tepat waktu, nutup aurat. Itu perintah Quran Sunnah. Tapi kondisi real yang kamu hadapi nggak iso nutup aurat wong garis sempak tok. Ngebel dulurmu, "Cak, ndang mrene aku terono sarung karo klambi. Tangge salat subuh." Dulurmu jawabe, "Aku iso teko kono tapi jam 6." Jam 6 waktune entek. Mana hukum Allah di situ? Yang harus kamu laksanakan. Harus nutup aurat tapi ngenteni jam 6 waktune entek, atau enggak sholat pisan karena enggak memenuhi syarat. Halo? Atau masih sempakan tok, yo tetep sholat, katimbang ora sholat, katimbang wektune entek. Cuma krono enggak nutup aurat rapet, ulama-ulama masih menuntun nek iso sholat neng kamar peteng lampune dipateni. Halo, ojo lampune pawadang terus sempakan tok ngono. Asline perintah syarak Quran Sunnah nutup aurat. Nah, sampean sholat nggak nutup aurat itu sebetulnya nggak dalam rangka melanggar Quran Sunnah. Kenapa? Yo memang ketika itu isone ya sakmono kuwi timbang ora. Halo. Agama memerintah menjaga persatuan. Agama memerintah berdakwah. Agama juga memerintah melaksanakan hukum syara. Perintah itu banyak. Iso dilakoni kabeh yo alhamdulillah. Tapi dari tadi kula matur, sejak zaman dulu pemerintahan-pemerintahan yang ada itu melakukan apa yang menjadi prioritas paling penting. Perkara yang lain belum dilakoni bukan berarti tidak kafah, bukan berarti mengingkari sisi hukum yang lain. Kenapa? Dilakoni kabeh ra mungkin, dilakoni titik-titik tambah enggak karu-karuan. Akhirnya harus ada skala prioritas. Nah, ketika zaman pemerintahan ini prioritas ini bukan berarti mengabaikan pendidikan. Ketika zaman pemerintahan ini prioritasnya menyelamatkan Quran, bukan berarti mengabaikan dakwah. Sak tunggalane. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, teriak-teriak tegakkan hukum Allah itu benar. Tegakkan hukum Rasulullah itu benar. Cuma yang perlu didiskusikan di suatu titik situasi tertentu, hukum Allah itu yang mana? Kalau letter lek yang diperintah Quran itu tanpa mempertimbangkan keadaan, ya nggak mungkin. Contoh malih, dokter ngoperasi pasien buka tengkorak itu 5 jam kadang nggak selesai. Wis kadung tengkorak buka, krungu dan duhur. Jadi tim dokter, iki tim dokter santri pol salat pol. Yuk tinggal sik pasiennya salat sik. Quran Sunnah merintah salat tepat waktu, itu perintah syarak teke ngono. Tapi sampean menghadapi situasi lek mau tinggal salat pasiennya mati. Sementara Quran Sunnah juga melarang kita melakukan tindakan yang membahayakan nyawa orang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nanti ketika tim dokter itu memutuskan, ayo kita sholatin wae, selamatkan ini dulu. Itu jangan kamu kritik dokter opo ra salat, aja ngono. Ngerti nggih?
Ngoten. Niki perlu paham ngene perlu para rawuh. Cek gak gampang titik-titik ketika melihat orang lain belum bisa full ngelakoni hukum Islam. Ketika melihat seorang presiden belum bisa full ngelakoni hukum Islam. Ketika melihat dinasti Umayyah belum bisa full ngelakoni hukum Islam. Lalu kafir langsung ngono. Jadi paham mengerti ngono ta. Ngono to mangkane. Ngono. Itu penting. Apa nggih? Apa nggih? Allahumma shalli ala sayyidina. Nah kula perlu matur ngeteni para rawuh. Cokro Aminoto, Ki Haji Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, gitu, Muhammad Nasir, Bung Karno, Bung Hatta, Mbah Hasyim, Ki Abbas Buntet, ya Mahrus Ali Lirboyo, Kediri, Mbah Wahab, Mbah As'ad Samsul Arifin, Bung Tomo, ini sepol-polan berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah. Lalu mendirikan negara kayak begini ini. Perkara durung maksimal melaksanakan Quran Sunnah. Wong enggak karena ingkar Quran Sunnah kok. Karena situasi yang belum memungkinkan. Ojo mung gara-gara ini kabir. Akhirnya podo bongsone perang saudara. Timur Tengah wis perang saudara hancur gara-gara isu-isu opini kopar kafir ngeten iki. Muga-muga mriki ra ketularan ngoten niku. Nah, ora ketularan iku iso asal sampean punya ilmu, punya wawasan. Lek mbok enggak ada wawasan ngeten iki, buka medsos ini enggak pakai Quran Sunnah, ini Pancasila togut kafir ngono. Takbir. Zaman nggak tahu ngaji ini terus dianggap bikin negara kafir. Halo, pun eman-eman Indonesia bubar wassalam. Wonten berita teng TV Kuwait itu keuangan Kuwait itu tinggal cukup untuk menggaji PNS sampai bulan November. Kalau sampai November belum bisa aktivitas ekonomi ekspor impor belum bisa karena Covid, maka Kuwait akan drop. Yaman banyak kelaparan di mana-mana. Suriah tambah nemen para rawuh. Gaza tepi barat dibombardir. Lah masuk Indonesia ya kate kampleng-kamplengan bisa. Mung gara-gara isu lek gak ngene kafir. Ngono. Mateni padha bangsane dhewe padahal nyuwun sewu ya padha Islam. Ampun ngantos para rawuh. Mengerti, memahami itu penting. Nikah itu idealnya syaratnya ono wali, ono saksi, ono mas kawin. Terus ada sultan yang hadir di situ nyatat ke semacam KUA barang itu. Tapi bisa jadi nyuwun sewu. Sampean mbuh piye ceritane wong Madura numpak kapal nelayan terdampar sampai ngono, es ngono, apa? Sampai kutub mereka naib yo ra ono, saksi sesama muslim yo ora ono. Katik pengen rabi, lelek enggak rabi, wong lanang wedok neng kono kholwat ya tambah nemen ya men. Mulai gak iso. Andai orang seperti itu nyuwun sewu terus rabi karena darurat gak ono waline, bahkan mungkin saksi pun yo mek kursi siji sak tunggalane. Pada akhirnya nyuwun sewu bisa nderek Dawud Dohiri. Yang namanya nikah itu nggak harus ada
wali, termasuk madhab Hanafi. Lah ngoten niku. Terus misalnya ana wong nikah ngono iku, aja mau arane tawut ini melanggar hukum Allah, aja ngono. Dia enggak ada niat melanggar hukum Allah, ancen isone yang ngono iku. Karena situasi.